잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Saya Amalia Purwayudi dari jurusan akuntansi ingin menjelaskan tentang data server dalam sistem informasi manajemen. Apa sih tujuannya mempelajari data server pada sistem informasi manajemen? Yang pertama, supaya kita paham apa sih itu data server dan fungsinya dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, supaya kita tahu gimana caranya menyimpan dan mengolah data dengan baik. Yang ketiga, supaya kita mengerti langkah-langkah menyiapkan data server. Yang keempat, supaya kita sadar pentingnya keamanan data agar tidak hilang dan bocor. Dan yang kelima, dan supaya kita bisa memanfaatkan server untuk mengakses dan mengolah data dengan lebih cepat dan efisien. Halo semuanya, sekarang kan kita hidup di era digital ya. Jadi data itu penting banget buat organisasi atau perusahaan. Karena data makin banyak dibutuhkan di sistem informasi manajemen. Supaya apa? Supaya data bisa dikelola dengan baik dan rapi. Nah, supaya data itu bisa dikelola dengan baik dan rapi, dibutuhkanlah data server. Di dalam sistem informasi manajemen, persiapan data server itu penting banget. Soalnya server jadi tempat utama buat nyimpen data. Kalau server yang nggak dipersiapkan dengan baik, maka bisa bikin sistem jadi lambat atau bahkan data bisa hilang. Apa sih data server itu? Data server itu sistem yang digunakan untuk menyimpan data, mengatur data, dan mengolah data. Contoh gampangnya seperti data pelanggan, data penjualan, dan data keuangan perusahaan. Semua data itu disimpan di server supaya bisa diakses oleh banyak orang dalam organisasi dengan cepat dan rapi. Intinya, server itu tempat pusat penyimpanan dan pengolahan data. Kegunaan penting dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, data. Yang keempat, prosedur. Dan yang kelima, manusia atau brainware. Intinya, kelima komponen ini harus saling bekerja sama supaya sistem informasi manajemen bisa berjalan dengan lancar. Persiapan data server itu penting. Pertama, agar server bekerja optimal. Kalau server disiapkan dengan baik, sistem lebih cepat, akses data tidak lambat, pekerjaan jadi lebih efisien. Misalnya, karyawan bisa langsung membuka data tanpa menunggu lama. Yang kedua, keamanan data. Persiapan server yang baik membantu melindungi data dari virus, hacker, kebocoran data, dan kehilangan data. Yang terakhir, ketiga, mudah dikembangkan. Kalau data perusahaan banyak, server bisa ditambah kapasitasnya tanpa harus mengganti semuanya. Contoh, perusahaan punya 1000 data, nanti bisa dikembangkan menjadi 10.000 data. Selanjutnya, penentuan kebutuhan. Pertama, kita tentuin dulu tuh jenis data yang mau disimpan. Misalnya data terstruktur atau data semi terstruktur atau data biasa. Data terstruktur itu data yang rapi dalam tabel. Contohnya seperti data mahasiswa. Dan sedangkan data yang semi terstruktur itu tidak sepenuhnya tabel, tapi dia masih rapi terstruktur. Dan yang terakhir, data biasa. Itu data bebas, seperti contohnya video, foto, dokumen. Selanjutnya, pemilihan hardware atau software. Lalu, kita pilih server yang mau dipakai. Bisa server fisik atau cloud, tergantung biaya kebutuhan. Konfigurasi server. Setelah server dipilih, kita harus mengatur server supaya bisa digunakan. Biasanya meliputi install sistemnya operasi, install database, install aplikasi yang dibutuhkan. Tujuannya supaya server siap menyimpan dan mengelola data. Terus keamanan data. Data perusahaan itu penting, jadi harus dilindungi. Caranya firewall.
melindungi server dari akses yang tidak diizinkan. Terus enkripsi data. Data diacak supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Autentifikasi pengguna. Setiap orang harus login dengan username dan password. Selanjutnya backup. Backup itu membuat salinan data. Apabila suatu saat terjadi kerusakan server, seperti virus, hilangnya data, maka data bisa dipulihkan dengan cara backup. Yang terakhir itu monitoring dan pemeliharaan. Server harus selalu dipantau secara rutin supaya tetap berjalan dengan baik. Yang biasanya dilakukan itu mengecek kinerja server, memperbaiki sistem yang error. Tujuannya supaya tidak terjadi masalah besar. Oke guys, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah persiapan data adalah proses menyiapkan sistem untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data. Mulai dari menentukan kebutuhan data, memilih server, mengatur server, menjaga keamanan, melakukan backup, sampai memonitor secara rutin. Bye. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang data server dalam sistem informasi manajemen. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya server dalam menyimpan data. Bye-bye.